luar biasa. Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Dan bosan ya lihat saya. Ya, saya percaya bukan satu kebetulan saya berdiri di sini. Saya selalu bilang tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Semuanya itu seturut dengan rencana Tuhan. Kalau saat ini juga kita diizinkan mengalami suatu hal yang tidak mengenakan, percayalah itu juga atas izin Tuhan. Kalau kita baca di firman Tuhan, sehelai rambut pun jatuh. Kalau tidak tanpa izin Tuhan itu nggak mungkin jatuh. Jadi apapun hari ini yang kita hadapi, permasalahan apapun, percayalah semua itu Tuhan izinkan gitu. Dengan maksud apa? Ya, kita belajar dari kejadian-kejadian yang sudah kita alami gitu. Jadi jangan cuma jangan apa ya? Jadi kayak istilahnya jangan seperti keledai jatuh ke lubang yang sama gitu. Ya. Jadi saya belajar satu pada saat saya jatuh itu, yang bisa dilakukan manusia itu ada dua. Kecewa atau justru lari mencari hadirat Tuhan. Ya, pada saat kita di bawah, kita lagi menghadapi pergumulan yang luar biasa, ada dua. Tuhan itu gak pernah memaksa, ingat. Semua itu keputusan kita. Kita mau kemana? Tuhan itu selalu ada di samping kita. Kadang-kadang kita yang gak menyadari kehadirannya gitu. Jangan. Tapi kita menekor, wah pokoknya aku marah, aku kesal. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Apa yang aku punya hilang semuanya. Aku udah melayani, aku udah ini, aku donatur, aku menyantuni orang-orang janda-janda miskin atau apa. Kenapa Tuhan izinkan semua itu hilang dari hidupku? Tuhan jangan bilang, sayangku, anakku, percayalah, semua itu milikku. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini
nih firman nih. Ingat loh, itu juga saya dulu duduk di sini. Saya ngeliat itu, wah ini cocok nih buat laki gue nih. Ini kurang ajar nih, bener nih, nggak mengasihi nih. Yang saya lakukan loh. Yuk, ini cocok. Tidak pernah kita merasa kalau ada firman yang enak-enak, ini cocok buat gue. Oke Tuhan, ini cocok buat aku. Ingat, firman Tuhan itu, segala yang difirmankan itu berlaku buat kita. Tidak boleh pilih-pilih. Mau yang bagus, mau yang keras, mau yang mengingatkan, mau yang apapun itu berlaku untuk kita. Ya, gak boleh pilih-pilih. Oh yang enak aja aku. Kalau yang enak-enak aja, artinya itu masih anak-anak. Ya, kita jangan jadi bayi rohani terus di dalam gereja. Saya belajar, saya itu dari dulu bayi rohani udah puluhan tahun. Ke gereja, datang ke gereja bayi aja. Karena saya cuma lihat di gereja saya duduk rajin loh saya. Nggak pernah loh nggak ke gereja. Saya tiap hari datang ke gereja. Saya bawa anak-anak saya sekolah minggu. Ya kurang apa dari bayi. Saya ajak anak sekolah minggu, semua sekolah minggu. Ya baik dong kelihatannya, fine. Tapi ternyata itu cuma rutinitas yang saya lakukan. Saya cuma datang ke gereja itu kayak formalitas. Saya di depan gereja, ngangguk-ngangguk. Oh iya. Ngangguk-ngangguk. Kayaknya gitu, kayak kayaknya ngerti gitu. Ada begitu keluar, apapun yang diomongin saya nggak ada yang ingat. Nggak ada yang ingat, cuma gayanya tuh. Masih bagus masuk sini, keluar sini. Berarti mungkin ada yang nyangkut-nyangkut sedikit. Kalau ada yang masuk sini, keluar lagi. Itu lebih bahaya itu saya dulu. Ya, bahkan saya terus terang ya, karena saya dulu dari gereja liturgi. Saya tuh paling, maaf ya, sebel. Nah itu penghakiman. Sebel sama orang GBI. Ya. Apalagi kalau misalnya kan dulu saya di kantor ya. Kantor itu kan saya pegang persekutuannya. Persekutuan kantor, persekutuan doanya. Gitu ya. Jadi itu berbagai macam denominasi gitu ya. Dari macam-macam gitu. Terus kalau Natal itu pasti karena direktur kami itu orang GBI. Pelayanan gitu ya. Jadi pasti yang dipanggil itu ya gereja-gereja dari GBI, nggak mungkin orang Katolik gitu ya, nggak mungkin nggak, karena direkturnya itu semua GBI gitu. Jadi yang dipanggil pendeta-pendeta GBI. Itu lagi Natal pun ngomonginnya perpuluhan. Teman-teman, tahu nggak saya cuma di belakang. Alah, itu saya ya. Dulu, cuma panggil. Perpuluhan. Ya lu pengen buat kantong lu. Ya pengen lu kaya aja. Aduh Pak ngomongin perpuluhan melulu. Ya pengen memperkaya diri. Sungguh saya ini dulu tuh bebal bener. Saya nggak ngerti kebenaran firman gitu. Ya karena apa? Mata yang saya lihat itu di Jakarta, saya tuh kan dulu kerja tuh di kantor properti. Itu para pendeta gembala sidang itu beli yang namanya properti itu banyak, penthouse apa semacam. Apakah kita juga jadi mengiyakan? Ya kalau Bapak jadi saya, kalau pada saat itu ngelihat seperti itu, pasti Bapak juga, pantesan kolektornya banyak. Iyalah beli rumah, beli ini, beli itu, beli ini. Ya dong, kita menghakimi artinya. Saya nggak ngerti. Ingat loh, kita menghakimi, penghakiman yang sama akan ditimpakan kepada kita. Ya. Kalau kita menghakimi percaya suatu saat itu pula akan ditimpakan ke kita. Jadi jangan pernah kita belajar menghakimi siapapun, apapun gitu. Ya. Saya belajar di situ. Saat saya mengerti pada kita dalam lembah kekelaman, pada saat saya mencari hadirat Tuhan, terus Tuhan saya cuma berdoa, Tuhan apa yang kau mau aku ubahkan Tuhan. Tuhan apa yang kau mau Tuhan aku lakukan. Ya, apa yang harus aku lepaskan. Aku belajar loh berdoa dari setiap pendeta. Aku catat kadang-kadang cara berdoa. Saya nggak ngerti cara berdoa. Saya nggak pernah ngedoain orang. Kadang-kadang Bapak Ibu pasti loh doain ya, iya nanti saya doakan. Didoain nggak? Saya rasa enggak. Ya, banyak teman kita atau bahkan anak kita, Mama, Papa doain ya, Dede mau lomba. Iya nak, cuma semoga menang. Betul nggak betul-betul kalian pakai lutut kamu berdoa, Tuhan jagai anak aku Tuhan, dia sedang bertanding Tuhan, kau berikan kekuatan untuk tetap percaya apapun hasilnya, dia tahu bahwa Allah turut bekerja. Jarang.
saya juga nggak lakukan itu. Ya, saya cuma bilang, ya berangkat ya, hebat ya. Orang sakit, Ci, tolong doain ya, bantu doa ya. Iya aja, didoain enggak. Ya. Itulah kita, itu saya dulu. Ya. Itu saya dulu, saya gak pernah mengalami itu. Soal itu saya tuh gak ngerti kalau orang susah tuh kayak gimana gitu. Karena saya gak merasa saya waktu hidup di atas, kita gak ngerti dan kita tidak bisa menyelami orang yang susah gitu. Bagaimana orang itu punya hutang. Dulu saya gak pernah punya hutang loh Pak. Sepeser pun, sampai detik ini pun sebenarnya saya gak pernah punya hutang. Yang punya hutang itu suami saya. Saya nggak pernah punya hutang, tapi saya ikut memikul beban hutang. Bagaimana? Apakah itu kecewa? Apa kita tinggalin aja? Orang-orang bilang, laki gitu buat apa, tendang aja, ngapain? Nggak berguna. Ya. Banyak orang yang nasihatin saya, ngapain punya laki gitu? Udah gak bisa nafkahin, bawa lu ke lembah kekelangan. Ya, iblis itu akan terus ngingetin. Sakit apa kecewa, itu terus yang ngingetin. Ya. Kita lagi sakit gigi aja, kesel, ingat lagi yang dulu. Ya, kesandung batu, cepat dijedot, aduh sakit, aduh. Ingat lagi yang dulu. Waduh, kenapa ya gua hidup begini? Kenapa? Ujung-ujungnya kita nggak ada damai sukacita. Ya, di situ saya juga belajar. Tuhan singkapkan pewahyuan. Tuhan singkapkan, jangan meminjam, jangan minta tolong, jangan berhutang, ya. Hidupmu akan mencukupi. Terus pada saat kita masuk ke rumah Tuhan, saya setiap firman yang dibagikan, itu saya belajar tangkap dengan sungguh-sungguh. Setiap apa-apa saya bilang amin. Kalau para pastor bilang katanya, Tuhan menjaga kamu, Tuhan akan memberikan kekuatan. Amin, terjadi di dalam hidupku. Saya selalu memperkatakan seperti itu. Ya, saya belajar gitu. Jadi jangan cuma datang ke gereja itu cuma duduk diam, lihat-lihat gitu ya. Terus duduk diam terus kayak melayang-layang gitu otaknya. Ya, itu saya dulu. Ya. Tapi belajarlah pada saat kita datang ke gereja itu pada saat pujian penyembahan. Kenapa sih sebelum firman itu diadakan pujian penyembahan? Pujian dan penyembahan itu untuk menggemburkan hati kita. Kadang-kadang hati kita itu keras, ya. Gimana mau ditanam benih? Mama saya itu senang bertanam loh. Pasti dicampur-campur dulu. Gak mungkin dalam keadaan tanah rata terus ditaruh benih. Matilah, gak bisa ditanam. Artinya pada saat pujian penyembahan diberikan, kalau perlu loncat, loncat, gak usah takut. Ya, gak akan ada yang jatuh di dalam Tuhan. Ya, loncat, bergembira, katakan amin, yes. Ikuti. Bukannya kita sok-sokan, jangan jaim-jaim. Malu dong. Ingat Raja Daud hanya mempermalukan dirinya di hadapan manusia untuk memuliakan Tuhan. Gak usah pikirin orang lain, gak perlu penghormatan orang lain, ya. Tapi yang paling penting itu penghormatan dari Tuhan. Ya. Jadi waktu itu pada saat saya mengalami krisis ekonomi di dalam keluarga saya, justru Tuhan bukakan singkapan mengenai perpuluhan yang saya hujat. Ya. Saat itu saat kita dipenuhi dengan roh Tuhan, hidup kita itu bukan kita lagi. Ya. Jadi saya cuma datang ke gereja Tuhan. Aku nggak mau bawa tangan kosong ke gereja itu. Ya. Aku nggak mau setiap ke rumah Tuhan itu dengan tangan kosong. Berkati aku Tuhan, aku mau menjadi berkat dimanapun aku berada. Ya. Tuhan jawabnya, berkat itu turun. Setelah berkat itu turun, dilakukan enggak? Ya. Pada saat itu waktu saya tuh cuma kadang-kadang terima uang itu kadang-kadang cuma 50.000, kadang-kadang berapa? Kadang-kadang saya rela loh, saya bawa itu persembahan ke gereja. Saya lebih baik nggak usah makan daripada saya nggak bawa apa-apa gitu ke gereja. Saya masukkan. Kalau orang lain bilang katanya, lu gila ya, makanya susah. Ngapain pagi-pagi gereja? Gereja udah kaya raya. Saya nggak peduli apa kata orang. Yang saya peduli kata Tuhan. Tuhan bilang taat. Ya taat itu semua. Bukannya yang ini aku taat, yang itu enggak. Taat itu semua. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, apapun yang kita lakukan kita harus taat setia. Belajar taat itu nggak gampang. Membangun kebiasaan yang baik itu susah.
tapi kita pelit sebenarnya. Tuhan tuh nggak perlu uang kita loh. Itu saya tahu. Karena 1 rupiah pun yang kita dapat itu berkat Tuhan. Saat saya di bawah, saya tuh mengalami yang namanya, saya tuh nggak mampu lagi. Loh, saya orang pintar, orang bilang lu pintar, kenapa lu nggak bisa kerja ini, nggak bisa kerja itu? Percayalah, saat kita lagi di bawah, kadang-kadang kita tuh kayak lost gitu. Benar kayak Raja Nebukadnezar, betapa dia luar biasa. Ya, kalau baca di Alkitab, kalau Bapak tanya ayat firman di Injil apa, saya nggak ingat. Tapi kan Tuhan Yesus juga bilang ada tertulis. Tuhan Yesus juga jadi nggak usah takut kalau kita, saya nggak kayak dia tuh Ayub pasal segini isinya gini. Saya nggak tahu Ayub di mana, tapi saya tahu bahwa di Ayub ada tulisan seperti ini misalnya. Allahku sekalipun tapi Allahku tidak pernah meninggalkan aku. Itu yang aku percaya gitu. Ya, jadi mengenai perpuluhan juga saya bukannya ada pesan sponsor enggak, saya nggak ngerti. Pokoknya saya mau berbicara ini murni dari hati saya, murni atas apa yang Tuhan bukakan di dalam pemikiran saya dan apa yang saya alami mengenai perpuluhan gitu. Ya, jadi jangan ada yang merasa terhakimi, ya, karena tidak ada. Karena bahwa persembahan kepada Tuhan itu harus murni dari hati. Nggak boleh kita gaya-gayaan dan nggak boleh juga kita membawa persembahan ke rumah Tuhan itu dengan sungut-sungut. Kalau sungut-sungut nggak usah, jangan, benar. Kalau Bapak Ibu membawa persembahan atau memberi kepada siapapun, tapi nggak ada sukacita, jangan lakukan itu. Karena apa? Kalian akan lebih kecewa lagi. Ya, pada saat membawa persembahan, loh, karena membawa persembahan itu kebanyakan orang, berarti kalau aku kasih, aku imbal balik. Loh, itu namanya transaksional. Ya, transaksi itu namanya, itu mah di pasar jual beli. Aku beli, kita terima barang. Kalau sama rumah Tuhan bukan. Justru yang kita lakukan itu karena Tuhan lebih dulu menyayangi kita, Tuhan lebih dulu memberkati kita. Saat kita terima berkat, kita bawa ke rumah Tuhan itu sebagai ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati aku sedemikian rupa. Ya, terima kasih, itu bentuk ketaatan kita. Ya, saya waktu itu contoh suami saya bilangin, ya ayo persepuluhan. Suami saya bilang apa? Waktu itu kita memang betul itu langit itu kayak langit tembaga, mau kerja apa aja nggak tahu, nggak bisa, nggak ada, ya, kayak semua itu kayak tertutup gitu. Suami saya itu bukan orang malas, dari pagi jam 7 jam 8 dia udah bangun, pergi, pulang jam 11 malam, cari peluang, cari usaha. Hasilnya apa? Nol. Gak ada. Bukannya dapat, malah dia minta sama kita. Minta bensin dong, uang makan kurang. Padahal suami saya juga bilang, emang berdoa aja duit gubrak dari langit, keluar dong bekerja. Terus saya tanya lagi, loh, kok yang setiap hari keluar bekerja minta sama orang yang tiap hari berdoa? Gak masuk akal kan ya? Itulah Tuhan. Jadi saya bertanya, saya bilang, yang ayo tak perpuluhan. Soalnya saya bilang, pura-pura perpuluhan, duit aja kurang. Saat kita memperkatakan itulah yang terjadi. Kurang terus. Berapa tahun, bertahun-tahun kurang terus. Tiap hari pergi, pulang pagi. Pergi pagi, pulang malam. Hasilnya nil. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, itu seperti memberi kekuatan baru. Ya. Bahkan yang tidak berjalan supranatural, selama kita taat setia, tidak ada satupun jagalah kekudusan. Itu kekudusan, perpuluhan itu hal-hal yang tidak mengenakan buat dikotbahkan dimanapun. Tapi saya terima itu dengan sungguh-sungguh. Jadi pada saat kita terima sungguh-sungguh, gak usah dihimbau-himbau, gak usah disuruh-suruh, kita terima langsung perpuluhan. Kenapa? Karena kita percaya semua ini berkat Tuhan. Tanpa Tuhan gak ada uang ini. Ya, karena makanya Bapak Ibu, kalau kita terimanya harian, lakukanlah itu harian. Jangan tunda akhir bulan. Manusia itu gampang jatuh. Pada saat akhir bulan kita udah, aku mau berpuluhan nih. Misalnya kita diberkati sehari 100, berarti kan 3 sebulan itu 3 juta. Ya kan? 3 juta kalau ke 10% kan 300. Begitu jatuh
nggak ada. Ini perpuluhan 300. Sayang ya, nggak jadi, pasti nggak jadi. Ya, kenapa? Karena kita lebih takut akan apa yang kita makan, minum, pakai daripada kita membawa itu ke dalam rumah Tuhan. Saya itu sampai apa yang dapat hikmat dari Tuhan. Uang di tangan kita itu nggak ada artinya, tetapi uang kita di tangan Tuhan itu bisa berlipat kali ganda. Ya, bukan karena kita mengharapkan kayak Tuhan itu mesin pencetak duit, bukan. Gak boleh salah kaprah, harus mindsetnya yang benar. Saya juga belajar untuk mindset yang benar gitu. Ya, dan suami saya tadinya terus saya ngingetin, nggak usah marah-marah, ya, nggak usah sok suci juga, karena kalau sok suci berantem ujungnya di rumah. Ya, kenapa? Kita maunya orang berubah, tapi saat itu nggak berubah, nggak sesuai dengan harapan kita, akhirnya kita kecewa. Kenapa? Karena kita maunya apa yang kita pikirkan dia lakukan. Ya, makanya saya cuma bilang berdoa. Saya doakan setiap dia datang, dia ingetin. Terus saya ingetin suami saya juga, ayo bisa memberi apapun sedikit kepada istrinya. Ya, terus karena itu adalah salah satu juga kesombongan saya. Dulu saya waktu masih kerja, saya tuh mampu menghasilkan jauh lebih banyak daripada suami saya. Jadi ada rasa kesombongan. Jadi saya nggak perlu uang suami saya. Jadi selama menikah saya tuh hampir nggak pernah pakai uang suami saya. Ya, semua itu uang saya. Ya, ingat saya. Ya, padahal itu adalah kesombongan. Ya, makanya Tuhan izinkan itu semua terjadi. Saya betul-betul kayak nggak ngerti lagi mesti ngapain. Saya cuma duduk bisa berlutut dan saya menerima hikmat. Kamu adalah tiang doa. Ya, tiang doa itu gak gampang. Kalau tiangnya kecil cepat rubuh. Ya, tiangnya nggak kuat, robohlah keluarga kita. Ya, para ibu, apapun pergumulan kalian, percayalah kalian itu diciptakan Tuhan itu untuk menjadi penolong, pendamping. Ya, gimana kita mau menolong kalau kita aja lemah? Artinya kita tuh diberi kekuatan. Orang yang bisa menolong ya pasti lebih kuat dong. Gak mungkin orang yang lemah mau menolong yang kuat. Ya, jadi terus bapak-bapak, kasihilah istrimu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kalau bapak-bapak kayak suami saya, waktu itu mulai Tuhan jamah, aku percaya itu Tuhan yang jamah. Dia mulai bisa menghasilkan, ya, bisa menghasilkan uang berapa? 20.000. Ya, coba seorang pengusaha sebelumnya GM, ya, kerjanya apa? Pemulung. Ya, kami mengalami seperti itu. Tapi tidak ada satupun kata-kata saya menghina. Saya belajar, rasanya pingin. Lu tuh gimana sih? Pinter sarjana ekonomi, masih jadi pemulung sih? Ya kan? Tapi percayalah, dulu itu saya lakukan. Tapi saya ngomel, saya marahin, saya berantem, dia berantem, saya ajak berantem, saya ngomel. Nggak ada damai sukacita di rumah itu yang cuma secongil begitu. Isinya tuh kayak seperti neraka. Ya, jadi belajar itu saya belajar kebenaran firman Tuhan daripada mulut kita ngomongin yang buruk-buruk, nyumpahin orang atau apa. Mendingan kita memperkatakan kata-kata berkat Tuhan. Ya, sama kan effortnya, harus ngomong, harus ngeluarin tenaga, gitu ya. Di situ saya belajar untuk merubah mindset saya dulu. Ya, dunia itu kan berubah saat kita berubah dulu. Jadi jangan expect kita bisa merubah orang lain. Itu yang saya belajar dari saya keterpurukan saya sampai detik ini. Jadi saat Tuhan izinkan terjadi itu supaya kan yang berubah itu kita dulu. Yang saat kita berubah, maka cara pandang kita juga jadi berubah. Kita melihat kita suami kita yang tadinya ngeselin, nyebelin, kenapa saya buat tendang gitu ya. Itu jadi berubah. Jadi kita bisa melihat dari sisi mata Tuhan. Oh iya ya Tuhan, aku percaya Tuhan, semua tuh izinkan terjadi, semua ada maksud Tuhan. Karena proses iman itu ada prosesnya, bukan instan, gitu. Ya, jadi suami saya terus saya ingetin perpuluhan. Mulailah dia ada bisa menghasilkan 20.000. Terus dia cuma bilang gini katanya, yang aku cuma dapat 20.000 katanya. Kita 10.000 yang selalu puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Terus dia bagi saya 10.000, saya bilang, Tuhan berkati engkau berlipat kali gandanya ya. Tuhan berkati kamu lebih luar biasa lagi 10.000. Ya,
saya bawa ke gereja. Jadi jangan pikir bahwa kita tuh harus ke gereja tuh, wah kita malu kasih 2.000. Ingat janda miskin, dia bawa 2 peser. Ya, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Justru Tuhan itu sangat mengapresiasi kalau bahkan memberikan contoh. Lihat persembahan janda miskin ini. Dia memberikan 2 peser. 2 peser itu adalah apa? Seperti yang saya rasakan, 10.000 itu saya bisa pakai makan loh. Tapi saya mau kasih kepada Tuhan gitu. Sama janda itu 2 peser itu. Dengan 2 peser itu dia tidak makan seharian. Mungkin sampai besok. Tapi itulah persembahan yang Tuhan senangi. Ya. Jadi kalau kita memberi dalam keadaan kelimpahan itu mudah. Ya. Tapi ingat perpuluhan. Saat kita diberkati 1 juta cuma kasih 100.000, rasanya wah masih mudah nih 100.000. Tapi begitu Tuhan tiba-tiba 100 juta diberkati, kasihnya berapa? 10 juta. Pasti begitu. 10 juta. Wah 10 juta sayang loh. Kan buat ini buat itu. Ya, jangan salah fokus. Saya juga sempat seperti ini. Kita nggak melihat yang 90 jutanya. Kita cuma fokus kepada yang kita harus keluarkan. Itulah manusia kadang-kadang. Kalau terima mau, aduh berkat-berkat. Wah, kalau berkat itu semua sukacita. Giliran, ayo menabur. Aduh, menabur nanti aja. Aku juga lagi susah. Ya. Itu yang saya rasakan juga dulu. Ya, suami saya ya. Begitu suami saya mulai taat setia, itu saya alami, saya lihat sendiri. Suami saya, anak saya gitu. Dia mulai dapat tuh 50.000. Ya, perpuluhan yang katanya 50 berarti 5.000 ya. Ya udah 5.000. Gak apa aku bilang gitu. Ya apapun, ayo masukin amplop persembahan. Dia kamu yang bawa, kamu dong, kamu yang persembahkan. Itu kan dari persembahanmu. Ya 50.000 dia perpuluhan dulu 5.000. Setelah itu dia bagi saya. Kan si saya 45, baru bagi saya 20, dia 25 gitu. Saya dari 20 itu saya perpuluhan lagi. Itu perpuluhan lagi. Itu yang kami lakukan, terus dengan taat setia. Dari 20 naik ke 50. Dari 50 naik jadi 100. Bisa tiba-tiba, ya aku dapat 100. Saya, wah puji Tuhan, terima kasih. Ayo yang kita bersyukur. Ya Tuhan pasti bukakan terobosan, percayalah. Dulu boro-boro, apa? Masa cuma segini boro-boro bayar listrik aja kagak kurang, makan aja kalau kurang, ya kan? Pasti begitu kalau kita tidak mampu bersyukur, itu yang akan kita lakukan gitu. Tapi saya belajar sekali lagi, Bapak Ibu belajar, saya tuh belajar. Bukannya saya udah hebat, enggak. Ya, ingat, kehebatan itu hanya milik Tuhan, gak ada pendeta dimanapun gak ada yang hebat. Hanya Tuhan yang hebat. Makanya kita itu jangan melihat pendetanya, jangan melihat siapanya, jangan melihat rumah Tuhannya. Ya, yang kita lihat itu setiap datang ke rumah Tuhan itu ada firman Tuhan. Ya, jangan cuma datang ke gereja itu cuma dengan kenyang roh. Kalau memang kenyang, kadang-kadang kita suka pura-pura udah ngerti. Ya, belajarlah untuk kita punya mindset untuk belajar. Pada saat datang ke rumah Tuhan itu kita harus punya kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Karena siapa yang lapar pasti dikenyangkan, yang haus pasti disegarkan. Jadi datang ini saya selalu bilang, Tuhan aku harus terima sesuatu. Saya nggak peduli Pak pendetanya siapa atau apa, yang saya lihat adalah firman Tuhannya. Terus masalah perpuluhan, ya masalah perpuluhan pada saat saya udah tabur, orang tuh ngapain lu nabur? Saya tuh di gereja yang luar biasa besar loh, jemaatnya tuh 1.500. Ya. Terus orang bilang, ngapain lu nabur ke gereja yang udah kaya raya? Ya, ngapain? Ingat, kita tertanam di mana? Ya itu kita bawa persembahan kita. Untuk yang lain, muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu. Hartamu yang mana? Yang 90% itu, yang sisanya 90. Tadinya kita terima 100%. 10% kita bawa ke rumah Tuhan. Yang 90% itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau kasih janda miskin, mau donasi sana, donasi sini. Dari yang 90%, 10% gak boleh diganggu gugat. Itu yang saya terima pewahyuan dari Tuhan. Ya, jadi pada saat kita menabur, kita gak usah pusingin. Jangan kita juga jadi hakim atau sutradara. Wah,
Gua perpuluhan tadi dipakai apa ya? Wah, terus kita lihat pendetanya. Saya dulu pendetanya bawa pakai jas, pakai mobil. Pantas aja, gua aja masih jalan kaki. Lu enak-enakan ya terima perpuluhan naik mobil, ya rumah AC. Jangan. Pada saat kita sudah tabur, yang kita perlukan adalah urusan kita sama Tuhan. Urusan pendeta itu sama Tuhan, ya itu urusan dia sama Tuhan. Jadi nggak usah kita urusin urusan campur tangan orang lain. Ya, pada saat kita mengalami pergumulan, orang lain mengalami pergumulan, fokus aja sama lintasan pertandingan kita. Nggak usah menoleh kanan kiri, nggak usah pengen tahu ngomongin, dia gimana dia. Pikirin kita sendiri aja masih susah, ngapain mikirin orang lain? Ya, cari Tuhan aja dulu, perbaiki dulu sikap kita. Hidup kita aja dulu diubahkan, gak usah mikirin, wah ini dipakai, itu dipakai ini. Uruskan mereka, bagian kita dalam tabur. Tuhan bilang tabur. Ya, setelahnya kalau udah tabur, urusan dia. Ya, saya belajar juga dari anak saya yang kecil. Anak saya itu sungguh luar biasa. Tuhan itu pakai dia untuk punya hati yang generous banget. Ya, kalau bapak ibu jadi saya, pasti bapak ibu pasti sering ngomelin anaknya. Anak saya tuh kalau bawa uang, kita kan lagi kurang. Kadang-kadang dia kalau habis gajian gitu ya, dia suka ambil uang untuk perantiannya dia gitu. Dia kadang-kadang bisa bawa 250 ditaruh di dompetnya. Kadang-kadang untuk ngisi, untuk belilah Alfamart atau apa gitu. Setiap anak saya bawa uang cash, ada aja yang datang. Kak, aku belum makan, Kak. Nenekku sakit katanya. Saya nggak tahu ya, itu anak saya kurang cerita gitu. Jadi orang itu, anak saya tuh nggak langsung cengkering gitu, nggak diinterview kan dia. Oh, kenapa mamamu? Kenapa gini? Oh ya gini, rumahmu di mana? Diinterview dulu. Terus kayak Tuhan tuh gerakan hatinya, tabur. Bapak ibu kalau kira-kira kalau kita punya 250.000, bapak tabur berapa? Hah? Bu, kira-kira berapa bu? Kalau kita punya uang 250.000nya kira-kira. Kalau saya sih 20.000. Hah? Ceban lah paling enggak seadanya lah, ya kan? Ya dong, itu saya juga dulu. Tapi anak saya enggak. Dia punya 250, dia kasih 250.000-nya. Dia pulang cerita, kesaksian, itu aja kesaksian. Mami, aku udah lakukan gini. Wah, saya cuma bilang, sekarang adik gak punya uang. Hah? Terus saya cuma bilang, puji Tuhan, haleluya. Ya, Tuhan baik. Kau lihat, kalau kamu setia, apa yang Tuhan perintahkan, percayalah. Tuhan itu memberi upah kepada orang yang setia kepadanya. Kita nggak minta pun Tuhan akan berikan upah, nggak usah minta, nggak usah ngarepin. Bagian kita lakukan gitu. Taunya setelah 2 minggu, 3 minggu kemudian dia pulang nangis. Mami, ternyata yang 250.000 itu aku ditipu. Bapak ibu bilang apa? Pasti, lu gak bego sih. Lu tahu orang tuh banyak penipu di luar. Hah? Lu tahu sekarang lagi susah cari duit. Ngapain? Saya percaya gitu ya keluar dari mulut kita. Ya. Tapi itu saya percaya. Itu bukan saya, itu Roh Kudus yang bilang. Kalau saya sih itu yang keluar tuh. Itulah manusia. Ya. Tapi Roh Kudus yang bilang begini, saya peluk anak saya. Udah, tenang, kita gak usah peduli. Saat Tuhan suruh kita tabur, kamu sudah melakukan apa perintah Tuhan. Setelah itu uang yang kita tabur, udah kita gak usah pusingin. Dia mau nipu, nggak nipu, urusan dia sama Tuhan. Gak ada lagi urusannya sama kita. Ya, mudah terima itu? Enggak. Ya tetap kita berdoa aja. Satu lagi. Jadi anak saya itu baru terima fee hari itu sebagai SPG 500.000. Dia bawa pulang karena dikasih cash, jadi dia bawa pulang. Dekat rumah ada asuk bilang gitu, Noni tolongin asuk dong, asuk belum makan. Anak saya melihat itu seperti ngelihat papanya, ya, ngelihat papanya. Mungkin dia merasa papanya juga sama seperti itu gitu, kasihan keadaannya. Jadi dia, ayo Su, makan. Masuklah ke kantin. Terus anak saya cerita,
Mami tahu nggak? Kok Asuk tuh nggak tahu diri juga. Udah tahu minta makan, bahasanya yang mahal-mahal katanya. Coba, anak saya sempat agak kepahitan, tapi dia ingat lagi, oh ya, kasihan. Mungkin itu yang dia mau. Ya udahlah, dibeliin. Terus dia tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Si Asuknya cerita gini, datang dari sini ditipu sama istrinya. Dia udah jual hartanya ternyata dibawa kabur sama istrinya. Sampai dia terlunta-lunta di Jakarta. Terus katanya, jadi Asuk gak punya uang dong sekarang? Gak ada, buat hidup aja gak ada, Noni, katanya. Tahu gak? Tuhan gerakan dia untuk menabur. Taburnya apa? 500-500-nya Bapak Ibu dia kasih ke Bapak ini. Terus dia pulang. Itu pas kita lagi mau komsel youth. Anak saya kan youth. Terus begitu sampai dia sambil tuh scroll lihat di apa ya, saya nggak ngerti. Ternyata ada nama handphone, kan dia kasih nomor handphone. Di handphonenya itu ada tulisan Asuk penipu. Langsung cuk, Mami aku ditipu lagi. Siapa bilang? Ini lah, kadang-kadang kita itu melihat apa yang di depan mata. Mungkin orang itu ada tulis begitu ya untuk menjatuhkan, atau kita nggak ngerti. Jadi kita nggak usah ikuti penghakiman orang. Misalnya orang bilang, si itu gini, ya kita nggak usah ikut-ikutan. Kadang-kadang kita ini suka bisikin, si itu gini. Tiba-tiba kita jadi nggak suka sama orang itu, padahal kita nggak kenal loh. Itulah kita. Saya bilang udah nggak usah. Kamu saat kamu nabur, kamu rela dan sukacita nggak? Sukacita ya udah. Urusan dia. Kalau dia mau menipu apa nggak, balik lagi urusan dia. Sama perpuluhan pun. Saat kita bawa dengan sukacita ke dalam rumah Tuhan, itu sebagai tanda kita taat setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih aku begitu luar biasa. Apalah artinya? Sebenarnya persembahan 10% itu juga nothing buat Tuhan. Jadi jangan berpikir gara-gara 10% kita ini, pendeta jadi kaya. Itu gak usah buang itu. Bagian kita adalah lakukan taat setia apa yang Tuhan mau kita lakukan. Selebihnya gak usah kita pikirin. Gak usah jadi sutradara orang lain juga. Gak usah jadi sutradara kanan kiri kita. Gak usah jadi sutradara siapapun. Jadilah sutradara buat diri kita sendiri. Gitu. Jadi saya belajar. Jadi saya lihat suami saya juga mulai bertekun. Sekarang saat Roh Kudus memenuhi hidup kita, suami saya nggak usah diingetin. Sama kayak saya, orang nggak usah nyuruh saya perpuluhan. Saya kasih perpuluhan. Bahkan saya berjanji sama Tuhan karena saya tahu sepeser pun saya nggak mampu, saya nggak kerja, tapi Tuhan berkati. Ada aja untuk makan, ada aja untuk apa. Saya ini nggak usah dicontoh ya. Kalau nggak dapat terima Tuhan jangan. Jadi nggak usah ngikut-ngikut. Karena perjalanan hidup orang itu berbeda-beda. Cara Tuhan menolong pun berbeda-beda gitu. Ya, kalau ada kerinduan, saya memberikan 20%. Kenapa? Bukan sok-sokan, bukan. Karena saya merasa 20% juga sebenarnya itu sangat kecil. Karena saya nggak ngerti ya, bisa tiba-tiba itu Tuhan berkati. Bapak Ibu, kalau saat kita mau berjalan secara supranatural, ya, kita akan mengalaminya gitu. Jadi jangan dengerin orang. Bagian kita adalah apa yang kita lakukan dengan Tuhan. Urusan kita sama Tuhan. Urus aja lintasan pertandingan kita. Fokus aja sama apa yang di depan kita. Fokus aja sama Tuhan kita. Gak usah juga ngurusin. Si ini. Si itu. Gak usah. Ya, tutup telinga kita hanya buat mendengar firman Tuhan. Telinga kita cuma buat kesaksian yang membangun. Untuk mendengar hal-hal yang baik gitu. Tutup telinga dari gosip-gosip. Ya, banyak orang-orang juga nanya, si itu tuh gimana, gini. Saya cuma bilang nggak tahu. Ya, kalau saya nggak tahu dan saya juga nggak mau tahu, saya nggak mau cari tahu. Kadang-kadang orang itu, nanti gue cari tahu ya. Terus kita cari tahu kejelekannya. Jangan, ya belajarlah. Fokus aja sama diri kita sendiri sama Tuhan. Ya, itu aja saya percaya. Biarlah kita juga terus bertekun di dalam Tuhan. Ya, jangan pilih-pilih firman Tuhan. Karena perjanjian itu terdiri pasal dan ayat, itu harus kita terima. Kita kalau mau masuk di dalam perjanjian Tuhan, ya kita harus menggenapi setiap perjanjian itu. Ya kayak Bapak kalau ada perjanjian kerjasama, boleh nggak ingkar janji di situ? Ya kita namanya one prestasi. Itulah manusia itu sering one prestasi. Ya, tapi saat one prestasi, tapi kita mau terima hak kita.
Ya, nggak ada di mana-mana juga ya. Ada harga yang harus dibayar. Kalau kita mau terima berkat yang supranatural, kita juga harus berjalan di dalam supranatural. Bapak Ibu mungkin kalau saya nggak mengalami sendiri, saya nggak percaya. Saat saya berdoa, saat itu saya bergumul, saya perlu uang. Saya cuma di kayak sini ya, Pondok Daud. Pondok Daud itu terbuka 24 jam, orang boleh masuk siapa aja, bebas puja penyembahan. Saat saya berdoa di situ, saya cuma berdoa, saya berbahasa Allah, tiba-tiba tangan saya ada yang tajam, kayak ada seseorang yang mau megang tangan saya gitu. Mungkin saya buka mata, ada bapak-bapak di depan mata saya. Posisi saya tuh lagi berlutut begini, bapak-bapak di depan saya lagi berlutut juga, pegang mengepalkan sesuatu di tangan saya. Terus saya bilang, gak usah Pak, saya juga gak tahu apa ini kepalkan. Terus kata bapak itu, Tuhan Yesus yang kasih. Saya bilang, gak usah Pak, Tuhan Yesus yang kasih. Saya bilang, terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak berlipat kali ganda. Saya masukkan, saya doa lagi. Saya gak tahu itu apa, tapi saya bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, aku percaya Kau telah menjawab doaku. Tuhan, Kau sungguh ajaib. Itu saya memuji Tuhan terus, agungan aku Kau dahsyat Tuhan, Kau baik Tuhan. Terus berdoa selalu selesai, saya pulang. Ternyata saya dikepalkan berapa? 1,9 juta. Ya. Itu saya ceritakan, ya, karena saya pelayanan di Peltu, saya cerita. Malah anak-anak hati-hati ya, orang Kristen itu ya. Malah teman saya bilang, wah, jangan-jangan harusnya 2 juta tuh. Jangan ya, apa yang meluap dari ucapan kita itu meluap dari hati. Ya, hati-hati dalam kita berkomentar akan berkat orang atau siapapun, karena apa yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati. Kalau saya bersyukur 1,9 juta sekarang, coba Bapak pikirin siapa sih yang mau ngasih? 10.000 aja bingung-bingung, ya kan? Ada yang ngasih, poro-poro, ya kan? Tapi itu saya persembahkan karena itu uang yang saya terima yang luar biasa. Saya bagi 40% sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini aku betul-betul Tuhan, aku sungguh bersyukur Tuhan, Engkau kemuliaan itu sudah aku rasakan. Aku merasakan yang namanya sekarang siapapun orang bersaksi, saya percaya. Saya nggak pernah meragukan kesaksian siapapun. Orang mau mustahil nggak mustahil, saya percaya. Ya, anak saya terima rumah mujizat 300 juta ditransfer. Dari nggak punya, dari nebeng, rumah itu sekarang jadi rumah miliknya. Tadinya mau diusir, Tuhan kirimkan orang. Makanya kita jangan milih orang untuk menolong kita. Kita minta Tuhan yang akan kirimkan orang yang tepat untuk menolong kita. Ya, Tuhan kirimkan orang itu untuk memberikan 300 juta cash langsung. Dan itu yang tadinya dia nebeng, rumah itu menjadi miliknya. Itu saya melihat betapa juga orang yang sakit kanker itu disembuhkan. Kenapa? Bukan karena doa pendeta tumpang tangan. Tuhan Yesus juga imanmu yang menyelamatkan kamu. Tapi kalau kita mau ditumpangin ratusan ribuan kali, mau sama pendeta yang sehebat apapun, kita nggak punya iman, tidak terjadi. Mungkin terjadi kesembuhan, tapi saat itu mulai ada rasa-rasa lagi, sakit lagi. Gitu ya. Jadi saya percaya tuh, kalau misalnya kita datang ke rumah Tuhan, kita harus punya lapar dan haus. Setiap datang ke sini, sukacita, lakukan itu sukacita. Saat firman dibagikan, tangkap itu. Amin, amin, terjadi dalam hidupku, terjadi di dalam hidupku. Maka itu yang Tuhan kerjakan. Jadi saya bersyukur, saya boleh bersaksi di sini. Bukan saya untuk menggurui, tidak. Ya, saya cuma membagi bahwa kita kalau mau berjalan di dalam supranatural finansial, kita juga harus bisa menabur secara finansial. Ya, Tuhan bilang, aku diberkati untuk menjadi berkat. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Bukan jadi berkati untuk diriku sendiri. Ya, kalau untuk diriku sendiri, percayalah suatu saat hilang. Ya, kalau Tuhan mau ambil, mau kalian simpan dimanapun, di uang kripto, mau di bawah meja, mau di kolong bangku, mau ditanam, hilang. Ya, jadi jangan pernah menghakimi, oh ini gara-gara dosa, makanya dia bangkrut. Oh dia kalau sakit nih, makanya jangan-jangan dia miskin nih gara-gara dosa nih. Jangan pernah
pernah menghakimi, ya. Karena tidak ada orang yang lahir gubrak ke dunia ini punya cita-cita untuk bangkrut, punya cita-cita untuk miskin, cita-cita untuk jatuh, cita-cita untuk terlibat narkoba, atau cita-cita untuk menjadi kriminalitas, atau cita-cita apapun yang jelek-jelek. Gak ada. Pasti semuanya itu mau diberkati Tuhan, mau diini Tuhan, maunya penuh berlimpah kasih Tuhan, maunya kaya raya. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu proses itu terjadi buat kita bertumbuh di dalam iman. Kenapa? Setelah kita melalui proses itu, kita semakin kuat di dalam iman, kita menguatkan yang lain. Ya, itu aja. Terima kasih. Saya sungguh bersyukur karena boleh diberi kesempatan. Biarlah semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sebab aku menyertai engkau. Sebab aku menyertai engkau. Kata Tuhan buat kita semua. Janganlah bimbang. Sebab aku ini aku. Tuhan kata aku akan meneguhkan engkau. Aku akan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Shalom semuanya. Shalom. Masih ada energi ya, tadi kita sudah menerima kesaksian. Tetapi kita mau siapkan hati kita juga untuk menerima firman Tuhan ya. Konsen, karena waktu yang kita berikan tidak pernah terbuang sia-sia oleh Tuhan ya. Hari ini saya mau men-sharingkan tentang agree with God, artinya sepakat dengan Tuhan. Tadi juga sempat disinggungnya tentang perjanjian, tentang apapun juga. Tapi sebagai ayat pembuka saya akan membacakan dalam sebuah ayat yang tertulis dalam Matius 18 ayat 19. Dikatakan begini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ada amin? Amin. Tetapi apakah, saya juga udah melakukan, saya dikatakan berdoa, tetapi doaku nggak dikabulkan, gitu ya? Apakah arti sepakat? Sepakat itu artinya setuju, sependapat, semufakat. Ketika dua orang atau lebih melakukan suatu perundingan, pertemuan, pembicaraan, atau mengadakan tadi kontrak ya, perjanjian, kan akan menghasilkan satu keputusan, akan menghasilkan satu mufakat. Itulah yang dinamakan sepakat, setuju. Hasil akhirnya udah dibicarakan, setuju dan harus dilakukan. Itu namanya sepakat. Contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari ya, karena kita sebetulnya kata sepakat ini kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya hari ini aja, tapi sepakat ini bukan kalau secara fisik ya, secara fisiknya dilakukan sendiri, tetapi misalnya kita nanya nih sama suami kita, hari ini kita yang contoh kecil aja, hari ini kita mau sepakat nih janjian ya seragaman misal, itu kan yang sepele banget gitu ya. Tetapi misalnya kalau seorang pria mau melamar seorang wanita, nah ini harus timbul kata sepakat nggak? Nikah aja begitu, harus ketemu sama keluarganya, ya bermusyawarah sehingga timbul kata sepakat. Terus dan sepakat ini, saudara, kenapa saya kasih judul agree with God? Karena sepakat ini bisa juga sepakat, hati-hati, bisa sepakat dengan setan, persepakatan dalam berbuat jahat, ya. Tetapi yang saya mau bahas atau sharingkan pagi hari ini, bagaimana kita bisa bersepakat dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak mungkin melakukan sepakat dalam berbuat jahat, seharusnya tidak mengadakan kesepakatan dengan iblis, tetapi kesepakatan kita harus dengan Tuhan. Amin. Kita mau belajar dari kehidupan Abraham. Sejak pertama kali dia dipanggil Allah untuk keluar dari negerinya dengan janji yang diberikan Allah, kita akan baca beberapa ayat terlebih dahulu sebelum saya men-sharingkannya. Kita akan baca di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ke 4. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nanti saudara bisa baca kisah tentang Abram, ini sangat menarik saudara. Tapi saya baca dari keempat ini ada apa yang saudara tangkap. Dikatakan ketika Allah berbicara kepada Abram, yang Abram ini orang yang luar biasa. Dikatakan Abram ini adalah bapak orang yang percaya. Lihat saudara, ketika dia ada di tanah satu daerah, dia kaya, dia sangat kaya. Bukan orang yang miskin, sangat kaya, diberkati. Tetapi Tuhan bilang kamu harus keluar dari negeri ini. Aku akan memberkati engkau. Ya, yang tadi kita baca. Apa yang dilakukan Abram? Abram sepakat dengan Tuhan, walaupun nggak ada kata sepakat. Tapi lihat apa yang dilakukan Abram. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Sepakat berarti. Kalau nggak ada kata sepakat, dia nggak akan melakukan. Abram keluar dari negeri itu, membawa harta bendanya, dan Lot pun dibawa. Dan itu bukan perjalanan yang mudah, karena akhirnya dia pun harus berpisah kan dengan ponakannya. Dalam perjalanannya terjadi perselisihan antara gembala Abraham dan gembala Lot. Akhirnya berpisah, dan banyak hal yang terjadi dalam perjalanannya. Tapi Abram belajar dari setiap proses kehidupan, sama dari kesaksian Ibu Cucu. Ya, jadi menguatkan juga. Tiap orang punya proses yang berbeda-beda dalam perjalanan kehidupannya. Tetapi apa yang bisa kita pelajari dari Abram? Kita lanjut dulu, kita membaca di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai yang ke-6. Kejadian 15 ayat 1 sampai ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ya Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Perhatikan di ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ada amin? Puji Tuhan, saudara ya. Ini baru ayat-ayat yang banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa betapa Abraham ini percaya kepada Tuhan. Dan itu adalah kesepakatan dia dengan Tuhan, memutuskan untuk sepakat dengan Tuhan. Tadi Ibu Cucu juga sempat menyinggung ya, bahwa Tuhan tuh kasih kebebasan kita untuk memilih, gak dipaksa. Tapi Tuhan kasih kan di sini perjanjian-perjanjian yang semua tertulis dalam firman Tuhan. Kamu mau melakukan, kamu akan hidup. Kan ada juga ayatnya, pilih kehidupan atau kematian. Semua itu adalah putusan di tangan kita. Tetapi Abraham memilih yang baik dan dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saat itu dia udah terima belum keturunan? Dia nanti kayak akan seperti bintang-bintang di langit. Kalau dia timbul rasa tidak percaya, mana mungkin Tuhan, aku udah tua. Lagi keluar dari tanahnya aja 75 tahun. Dan kita tahu dia dapat anak umur 100 tahun. Istrinya pun dikatakan mandul, gak bisa punya anak, mati haid. Tetapi Tuhan, dikatakan Abraham percaya kepada Tuhan. Lanjut lagi, Kejadian 18 ayat 17 sampai 19. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ini peristiwa tentang Sodom dan Gomora ya. Saya nggak baca semuanya karena akan panjang. Saya ambil cuplik-cuplik dari kehidupan Abraham ini. Ini peristiwa ketika Sodom dan Gomora mau dimusnahkan. Tetapi Tuhan ngasih tahu sama Abraham seperti ini. Kemudian ayat 18, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar, serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab, perhatikan ini, aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan,
dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Amin. Sekali lagi, Tuhan memberikan kebebasan untuk manusia memilih. Tetapi alangkah bodohnya apabila manusia memilih untuk memisahkan diri dari Tuhan. Karena bukan Tuhan yang dirugikan, melainkan kita. Ya, tetapi Abraham tidak melakukannya. Dia tetap berpaut kepada Tuhan. Bahkan di saat ada sesuatu hal tertentu, saat ini kita akan mulai masuk ke sharing, dikatakan hal baik apa yang bisa kita ambil dari seorang Abraham sehingga ia bisa bersepakat dengan Tuhan. Abraham ini kuncinya, saudara. Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan, bukan takut dihukum, enggak. Ya, saya percaya Abraham ini orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Ya, takut akan Tuhan, menyadari bahwa dia tidak akan ada apa-apa kalau bukan karena Allah. Taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Makanya tadi dia bilang dengar, dia percaya, dia mendengar, dia percaya. Ya, percaya kepada Tuhan. Termasuk di dalam hal persepuluhan. Saya nggak bicara tentang persepuluhan, tapi karena tadi Ibu Cucu bersaksi juga tentang persepuluhan, saya membaca dari kemarin dari pasal 12 sampai ke ayat 18 ini sebetulnya masih panjang ya, saudara. Nah, tapi terselip di Kejadian 14 ayat 20, ini luar biasa, saudara. Saya bacain satu ayat ini aja. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Itu ada tertulis loh. Nyelip ini satu. Waktu itu sebetulnya kisahnya seperti ini. Di tengah perjalanan itu kan tadi berpisah ya. Lot disuruh milih, bayangin. Sebetulnya secara umur Abraham jauh lebih tua karena dia pamannya. Dia berhak untuk memilih dulu dong gitu. Gue pilih dulu, sisanya dikasih Lot. Tetapi tidak dilakukan oleh Abraham. Dia berbesar hati. Dia bilang, Lot, pilih dulu supaya kita nggak bertengkar. Itu orang yang baik. Berapa banyak orang-orang di sini dalam kehidupan kita kadang-kadang suka nggak sadar gitu. Kita ditipu oleh iblis ya, sehingga mempermasakan hal-hal yang sebetulnya kecil, lebih bertengkar hebat. Tetapi Abraham menengahinya. Dia bilang, Lot, pilih. Lot melihat, itu yang tanah Sodom dan Gomora luar biasa indahnya. Aku pilih ini aja ya, Paman. Silakan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Abraham, tempat yang kau akan jalani, aku akan berkati. Itu berkati dari Tuhan, bukan dari matanya. Tadi Lot kan ngelihat, itu indah. Aku pasti akan kaya di sana, aku akan berhasil. Ternyata tidak kejadian kan. Tetapi yang dilakukan ini menyangkut tadi 1/10 ya. Abraham ini terus memantau. Pasti Abraham ini orang yang setia juga di dalam doa. Doain Lot. Jadi ketika waktu sebelum Sodom dan Gomora dimusnahkan, ini saya baca ya, menarik ini. Itu tuh Sodom diserang sama Kedorlaomer. Ada raja dari bangsa lain. Raja Sodomnya aja nggak bisa menghadapi. Abraham ingatnya Lot tuh di situ. Ini ada ponakanku terdesak, dia bisa mati dibunuh, dijarah harta-hartanya. Dan dia memerangi di dalam nama Tuhan. Abraham bukan seorang raja, tetapi dia membela ponakannya habis-habisan. Dia katakan, dia bawa pasukannya, ya dia kan bawa juga pelayan-pelayannya. Dia nggak ada kekuatan untuk berperang, tetapi Tuhan memakai Abraham. Bisa ngalahin Kedorlaomer sampai Raja Sodom tuh. Artinya dia dilulukan, terus ada Melkisedek mempersembahkan pasti dapat berkat itulah ya Abrahamnya, karena dikatakan harta-hartanya kembali lagi, Kedorlaomernya kalah gitu ya. Nah, ini Abraham ini memberikan 1/10 dari apa yang didapatkan gitu ya. Saya menyimpang dikit ke situ. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Dia adalah orang yang dikatakan takut akan Tuhan, percaya sungguh-sungguh dan melakukan. Ngedengar bukan hanya cuma ngedengar selewat, tapi dia lakukan. Dan prosesnya nggak gampang. Dia pernah gagal kok. Dia masuk ke Mesir, dia takut. Nanti saya dibunuh, melihat Sarah cantik. Kamu ngaku ya jadi adikku, itu ada. Ya, kelihatannya kayak mau kamuflase. Pasti Tuhan bisa lindungi. Tetapi itu pelajaran sangat berharga di dalam kehidupan. Mungkin dalam kehidupan kita juga bisa melakukan kesalahan, saudara. Tapi jangan takut selama saudara tetap berpegang kepada firman Tuhan. Terus belajar, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Tuhan akan menolong saudara. Sama seperti Tuhan menolong Abraham. Ya, dia nggak jadi jatuh miskin kok. Tapi dia diberkati sepanjang perjalanannya. Tuhan, aku nggak punya anak, gimana nanti hartaku jatuh ke bujakku? Enggak.
kamu akan memperoleh keturunan seperti bintang di langit. Tidak terbesit dari hatinya untuk tidak percaya. Malah Sarah yang gak percaya. Waktu didatangin malaikat atau Tuhan juga ya dikatakan kamu akan punya anak tahun depan. Sarah, apa yang dilakukan Sarah? Ketawa. Mana mungkin? Aku udah gak haid, gak bisa dapat anak. Sampai ditegur, kamu gak percaya Tuhan? Gitu ya? Tidak, aku tidak tertawa. Aku tidak berkelit. Ya Sarah. Dan juga banyak dalam perjalanan Abraham yang berat. Makanya itu tadi benar butuh ya, sepasang suami istri itu harus sepakat juga. Karena kalau satu tidak bisa menolong, nanti yang satu berat. Ya. Kita tahu Sarah mengambil keputusan yang salah kan. Ya, di dalam perjalanannya udah tahu dijanjiin dapat anak dari kandungannya loh. Tapi malah nyuruh Abraham nikah itu. Bujang bundiknya Hagar, lahirlah Ismail. Ya. Sarah, tetapi Abraham kan tetap pegang janji firman Tuhan walaupun saat itu seolah-olah dia kalah ya sama istri. Tapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Kita lanjut. Dia tetap memegang perjanjian Tuhan walau sekelilingnya mungkin tidak bisa sepakat. Lot gak bisa sepakat, Sarah mungkin juga tidak bisa sepakat. Sampai akhirnya peristiwa Abraham ini yang menjadi menurut saya satu hal yang paling menggentarkan hati Allah, yaitu ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Bayangin, akhirnya dapat, singkat kata, dapat anak dari Sarah, anak kandung, ya, anak perjanjian. Satu keluar, tetapi diminta sama Tuhan. Saya akan baca satu ayat saja. Tidak, ayat Kejadian 22 ayat 12 sampai 18. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Di ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Itu kuncinya. Karena Abraham mendengarkan firman-Mu. Pada saat Abraham menyerahkan anaknya, mungkin banyak hamba Tuhan atau saya sendiri atau banyak jemaat berkata, ragu gak ya lagi sembahyang anak? Sedih gak tuh Abraham lagi nyerahin anak? Udah dijanji dapat satu, kok ini diminta? Sempat timbul gak sih rasa tidak percaya? Tapi setelah saya terus baca, Abraham ini kan dari pertamanya orang yang percaya segenap hati sama Tuhan. Saya percaya di saat terakhirnya itu pun harus mempersembahkan anaknya. Ya, saya nggak tahu kalau saya kan punya anak itu dipersembahkan, berat sih berat. Tetapi Abraham dikatakan percaya kepada Allah. Dia serahin loh. Nggak tanpa babi, bukan dia kalau misalnya kan dia ragu-ragu dong, sampai esok ya. Tuhan, aku mesti menyembelih anakku. Gitu. Kalau zaman dulu kan emang ada persembahan korban. Ini orang loh, anak yang engkau janjikan untuk dikasih sekarang dipersembahkan. Tapi nggak seperti itu Abraham. Dia ngasah, tetapi dia punya iman, saudara. Waktu mau naik ke gunung, dia bilang ke bujangnya, kamu diam di sini. Saya dan anakku mau berdoa mempersembahkan korban di atas. Nanti saya akan kembali lagi. Itu punya imannya seperti itu, ya. Jadi waktu dia mau menyembelih, ya dia udah nggak akan, sayang nih anakku, enggak. Waktu menyembelih, itu tadi firman yang diucapkan oleh Allah. Luar biasa punya iman seperti Abraham. Mungkin kita bisa berkata, aku gak kayak Abraham, imanku kecil, aku gak bisa bertindak seperti itu, aku pusing ya dengan segala masalah dari ibu cucu yang hadapi. Secara manusia gak bisa dipikir sama pikiran ya. Kalau dipikirin stres masalahnya. Tetapi ketimbang kita memikirkan masalah yang begitu banyak yang mungkin gak bisa kita bereskan setiap hari satu persatu, yang kita bisa lakukan adalah seperti Abraham, taat dan percaya. Dengar firman Tuhan, lakuin aja, taat dan lakukan. Apakah Abraham orang yang sempurna? Enggak. Tetapi dia terus belajar untuk taat, mendengar firman Tuhan, jatuh bangkit lagi. Itu yang harus kita lakukan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena ketika saudara memutuskan, aku udah gak kuat ikut Tuhan, aku pergi meninggalkan Tuhan, berarti saudara sudah tidak sepakat lagi dengan Tuhan. Rugi besar, saudara. Tetapi
sharing firman Tuhan ini mengatakan kita harus agree with God. Yes. Sepakat dengan Tuhan. Apa keuntungannya kita sepakat dengan Tuhan? Di dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Luar biasa, saudara. Itu luar biasa. Kalau kita bergaul karib sama Tuhan, kalau saudara punya sahabat nggak ya? Pernah ngerasain nggak? Satu aja sahabat. Kita mau cerita apapun dengan sahabat kita. Tetapi sahabat kita nggak pernah, mungkin kita ada sama kita perlukan kan. Bisa aja dia pas lagi keluar kota atau dia ngalamin masalah, kita nggak bisa ngomong terus terang gitu ya, atau bisa bertemu. Tetapi dengan Tuhan dikatakan kalau kita takut akan Dia, Tuhan dikatakan bergaul karib, curahkan isi hati saudara kepada Tuhan. Ya seperti saudara bercerita dengan sahabat, mungkin kita nggak bisa cerita sama suami kita, nggak bisa cerita sama istri kita, anak kita. Ya mungkin kita jadi selalu bertengkar, tetapi Tuhan mendengarkan kita. Bergaullah karib dengan Tuhan ya, takut akan Tuhan sehingga Tuhan tuh, jadi anak kesayangannya. Ya, lakukan saja bagian kita. Dan dikatakan perjanjiannya diberitahukan, perjanjian Tuhan tuh seperti apa, saudara? Ini loh yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kita mulai baca firman Tuhan. Jadi kalau waktu kita menghadapi masalah, jangan kalang kabut, saudara. Baca firman Tuhan. Baca aja firman Tuhan, walaupun pas kita baca, aku belum mengalaminya nih Tuhan. Aku belum dapat kayak tadi ya, justru gimana nih? Baca aja, responi, terus perkatakan. Imani setiap hari. Walaupun belum dapat iman kan begitu ya, timbul dari pendengaran firman Tuhan. Ya, dan bahkan apa yang belum kita harapkan, tetapi katakan imani setiap hari. Tuhan akan terus membukakan mata hati kita. Sama seperti tadi kan, belum ngerti persepuluhan, akhirnya nggak usah disuruh-suruh juga ngasih. Mau 10%, 20%, 30% itu kan tergantung hati kita, gitu ya. Belum hal yang lain. Ketika Tuhan membuka mata hati kita, kita sadar bahwa dalam firman-Nya ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita yang sepakat dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Untuk mencapai kata sepakat kita perlu keteguhan hati. Karena jika tidak, maka akan terjadi banyak kesalahan-kesalahan. Tapi jangan takut, terus belajar sama seperti Abraham belajar. Taat dan percaya saja. Karena kalau kita tidak percaya, kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Dan jika kita tidak bersepakat dengan Tuhan, kita nggak dapat apa-apa. Ayat terakhir di dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul, sama ya kayak tadi yang saya baca di awal. Tapi ini ayatnya beda. Di dalam Matius 18 ayat 20 ada tambahnya, saudara. Di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sepertinya kayak berbeda dengan ayat yang pertama tadi saya bacakan dalam Matius 18 ayat 19. Dan jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan. Ternyata kuncinya ini, saudara. Berkumpul bukan dalam nama siapa-siapa. Sepakat dengan Tuhan dikatakan. Berkumpul di dalam namaku, bukan berkumpul di dalam namanya Yuni itu, atau dalam namanya siapa yang punya duit. Tetapi di dalam namaku, di situ aku ada. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kalau Tuhan ada, apa yang saudara butuhkan? Tuhan kabulkan loh. Amen. Bukan manusia, jangan berharap sama saya. Ya, jangan berharap misalnya siapa ya di sini misalnya yang kaya, berharap sama situ ya. Kita mau pinjam duit nih, di pikiran kita, ini bapak ini nih kaya nih. Bukan seperti itu mengandalkan Tuhan, tapi dikatakan bersepakat saja dengan Tuhan. Tuhan tahu caranya. Jadi jangan bukan kita yang ngatur Tuhan. Tuhan tahu cara memberkati kita, menolong kita yang ajaib. Jadi percayakan saja ya. Kalau ada masalah yang timbul, saudara boleh meminta doa sama saya. Saya akan berdoa. Kayak tadi kan itu doa kan gitu ya. Yang saudara gini, ketika saudara ada orang yang meminta doa kepada saudara, doakan ya. Itu waktu ngomong ya bisa aja ya. Misalnya waktu di telepon kita doakan sungguh-sungguh. Tetapi waktu kita mengucapkannya harus dengan tulus hati, saudara. Walaupun singkat ya, misalnya cucu minta doa, saya sakit nih, oke, Tuhan pasti jamah, Tuhan akan sembuhkan. Itu juga doa, tapi nggak boleh asal, saudara. Itu doa harus diucapkan dengan tulus hati ya. Nah, saudara, apapun juga yang kita lakukan, ketika kita dua orang, makanya perlu suami istri itu harus bersepakat. Dipulihkan dalam hubungan, di dalam keluarga harus sepakat. Karena kalau tidak ada ketidaksepakatan, tidak akan terjadi hal-hal yang baik.
Yang ada kan satu kesalahan ya. Biarlah firman Tuhan saat sore hari ini dan kesaksian juga boleh memberkati saudara dan membuka matahari ke hati saudara. Ya, bahwa waktu yang saudara berikan saat ini tidak akan percuma. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Firman Tuhan terbatas. Kalau ngomongin firman Tuhan tuh nggak ada habisnya sebetulnya. Kalau kita udah nikmatin hadirat Tuhan, sebetulnya nggak dibatasi ya sebetulnya. Tapi kan ya kita perlu aktivitas. Biarlah saat ini kesaksian, nanti juga cucu mungkin kalau ada di sini lagi bisa bersaksi yang lainnya lagi, menguatkan kita. Firman juga akan menguatkan kita. Tetapi yang terbatas ini Roh Kudus yang akan mengerjakan lebih lanjut dalam kehidupan saudara ya. Kita angkat satu pujian, imani pujian ini bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita hidup karena percaya ya. Puji Tuhan. Ya, saya undang saudara bagi berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Janji setia.
kasih-Mu yang begitu luar biasa yang sudah menyelamatkan kami semua. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Kami percaya yang datang di tempat ini ataupun yang mengikuti live streaming, Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan kami yang sakit. Tuhan sudah memberikan kepada kami kekuatan buat yang melemah. Dan Tuhan sudah membangkitkan kami semua yang dalam masalah. Tuhan berikan jalan keluar, karena Allah kami Allah yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, the goodness of God, kebaikan Tuhan akan terus kami alami dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menyaksikan tentang Yesus kepada banyak orang, kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, sehingga mereka juga percaya kepada Yesus melalui kami. Terima kasih Bapa, kami tahu kan Tuhan beserta dalam kehidupan kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat. Tenangkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar ya Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Happy Sunday. Jesus bless you.